Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perjuangan untuk itu sudah dilakukan, melakukan upaya untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dan biayanya ini tidak sedikit. 2014 itu dikatakan ya, pemilu itu menghabiskan 65 triliun. Kalau dibagi dalam 5 tahun, satu hari itu mengeluarkan biaya 35,9 miliar. Untuk pemimpin level daerah saja bisa hampir tembus 3 triliun biayanya itu. Itu yang dulu. Masa depan ini kira-kira bisa lebih banyak lagi. Bukan hanya uang, ini nyawa juga ya. 2019 kemarin 894 petugas KPPS meninggal dunia. 5 ribuan lebih sakit. Luar biasa, keluar duit, keluar tenaga, bahkan nyawa. Tetapi ini problemnya justru di sini. Dengan adanya pemilu ini kita bisa dapati masalah baru. Ada friksi, ada gesekan di antara rakyat. Beda calon itu bermusuhan. Nggak ada lagi rasa persaudaraan. Terus kalaupun ini didapat dari proses ini pemimpin yang baik, ternyata juga tidak awet. Yang biaya 39 miliar per hari dikeluarkan, andai dapat pemimpin yang bagus, maka pemimpin yang bagus itu 5 tahun sudah rusak. Ibarat beli HP itu 5 tahun harus sudah diganti lagi atau diservis ya, sehingga bisa dipakai untuk 2 periode. Dan biayanya sama bahkan lebih mahal. Ini problem kita ini. Problemnya bukan sekedar memilihnya, justru untuk memilih pun itu sudah jadi problem. Sudah seperti itu, mengapa tidak kunjung membaik? Jadi sudah mati-matian mencari calon dan sebagainya, kok tidak kunjung membaik? Ini bisa kita lihat ya. Masalahnya itu bukan pada seberapa banyak dana dikeluarkan untuk mencari pemimpin, seberapa nyawa dikorbankan untuk memilih pemimpin. Ibarat ini kita mau menyelesaikan orang yang sedang sakit ya, dipijat, bukan seberapa kuat pijatannya, tetapi seberapa tepat titik pijatnya itu. Sekuat apapun pijat, salah yang dipijat, tidak tambah baik. Problemnya sebetulnya bukan pada masalah ganti orang, tapi kita fokus ke situ. Kepemimpinan itu sendiri itu adalah, kalau kita lihat dari definisi di salah satu sumber, itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini definisi kepemimpinan secara umum begitu. Tercapai tidaknya kepemimpinan ini, standarnya kan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau itu tidak tercapai berarti gagal. Yang kedua, tujuannya tercapai tapi tujuannya tidak benar. Tujuannya tidak benar tapi tercapai, maka itu juga kita hukumi gagal. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya kepemimpinan tujuan di dunianya itu ya sekedar memberikan pekerjaan, ya, pendidikan, perumahan, hak dasar hidup manusia, sandang, pangan, papan. Itu kalau tidak terpenuhi, masih banyak orang-orang miskin, sebetulnya kepemimpinan itu tidak sukses. Kecuali kemiskinan itu merata ya. Kalau pada masa Nabi itu banyak juga orang miskin, tapi Nabi sendiri kan nggak memperkaya diri. Itu lebih ke arah kondisi alamiah. Kemudian yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Ini standar orang-orang barat juga sama begini. Bagaimana supremasi hukum, bagaimana kesejahteraan. Nah, dalam standar Islam nggak cukup itu. Ada tambahan lagi, yakni bagaimana pemimpin itu membawa rakyatnya selamat pada kehidupan setelah meninggal nanti. Mendidik rakyat, menasihati rakyat, itu mestinya jadi standar gagal tidaknya seorang pemimpin. Bukan hanya di dunia aja, enggak.
Nah, dan ini merupakan hal yang sangat penting sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud mengatakan idza kharaja salasatun fi safarin, kalau keluar 3 orang dalam sebuah safar, fal yu'ammiru ahadahum, hendaklah mereka itu mengangkat salah satunya menjadi pemimpin. Nah, kalau terkait negara, setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana sahabat itu mereka pasca wafatnya Rasul itu bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, bahkan jenazah Rasulullah itu belum dikubur. Beliau menjelaskan itu, kemudian beliau mengatakan wa hadza qati'un fi anna nasbal imam amrun daruriyun fi hifdzil Islam. Ini adalah hal yang pasti, yang qati', bahwasanya mengangkat imam itu adalah perkara yang daruri, yang sangat penting fi hifdzil Islam, untuk menjaga Islam. Jadi masalah kepemimpinan ini sangat penting. Ini bisa dibaca di Fadhaih Al-Batiniyah karya Imam Al-Ghazali. Nah, cakupannya sendiri kalau bicara pemimpin ini agak melebar sedikit. Dalam hadis Rasulullah, pemimpin itu semua orang dengan level kepemimpinan masing-masing. Yang paling luas cakupannya itu adalah al-amiru alladzi 'alan nas, yakni pemimpin atau pemimpin yang memimpin manusia, yakni kepala negara. Kemudian laki memimpin keluarganya, istri memimpin rumah suaminya dan anaknya. Bahkan hamba itu juga begitu. Dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Ini cakupan kepemimpinan dalam Islam. Nah, yang kita bahas ini yang pertama ini, yakni kepemimpinan dalam hal memimpin manusia, masyarakat. Problemnya bicara kepemimpinan ini kan 3 ini. Dan sayangnya dari 3 hal ini yang menjadi fokus itu adalah yang pertama ini. Yang sampai bisa bertengkar antar rakyat itu masalah pertama ini. Ini bela si A, ini bela si B. Sementara problem kepemimpinan kita lihat bukan sekedar di sini. Saat ini lebih banyak ke sini, sistem. Jadi kalau mau memimpin, pemimpinnya siapa, mau memimpin dengan cara apa. Kalau caranya salah, berganti orang, maka tetap saja tidak akan selesai masalah itu. Kapalnya banyak bocor, yang difikirkan nahkoda harus diganti. Ini ada terkait kapal ini, Rasulullah mengibaratkan masyarakat itu seperti kapal dalam sebuah hadis ya. Masalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan yang melanggarnya itu seperti orang yang mereka mengundi tempat duduk di sebuah kapal. Sebagian dapat undian di atas, sebagian di bawah. Yang di bawah kalau mau ngambil air lewat ke atas. Lalu mereka berpikir, kalau kami melubangi bagian kami, tentu tidak akan mengganggu orang yang di atas kami. Berbuat maksiat itu diibaratkan begitu. Tujuannya mungkin baik. Melubangi kapal mungkin baik tujuannya, yakni tidak ganggu orang di atas. Ini sebentar-sebentar ngambil air ganggu orang di atas. Dilubangi kapal. Andai dibiarkan, tidak dicegah, tenggelam semua itu. Kepemimpinan itu mirip begitu ya. Kapalnya ini banyak orang mau melubangi kapal. Bahkan nahkodanya ikut-ikutan. Ternyata nyaman. Mudah ngambil air dari melubangi lambung kapal misalnya. Ketika itu dibiarkan bahkan dijaga kemaksiatan itu, maka ya nahkoda berganti itu tidak akan memperlambat tenggelamnya kapal. Jadi yang perlu dilakukan apa? Sistemnya diubah. Nahkodanya bisa berubah, bisa tidak.
Kalau masih memenuhi bisa dilanjutkan, kalau enggak ganti. Tapi yang mesti sistem yang membolehkan kapal dilubangi itu mesti yang diubah. Jadi problemnya di situ. Terus yang ketiga ini bahkan jarang lagi difahami adalah siapa yang dipimpin. Rakyat. Makanya dalam pilar masyarakat Islam itu kepala negara itu penting, masyarakat itu penting juga. Sistem negara itu lebih penting. Jadi pemimpinnya bagus, sistemnya bagus, rakyatnya bertakwa. Nah, insya Allah itu jadi masyarakat yang khairu ummah. Terus bagaimana mewujudkan ini? Ya sebagaimana Rasulullah dakwah, tidak ada cara lain. Sampaikan, kita sebagai kaum muslimin sampaikan siapa yang memang layak memimpin. Tapi jangan lupa siapapun yang baik sekalipun kalau tidak menggunakan sistem yang baik bakal merusak dirinya sendiri. Ya, kita bisa lihat kalau terkait figur misalnya Rasulullah mengatakan fa idza dhuyyi'atil amanah fantazir as-sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, tunggu kehancurannya, tunggu kiamat. Sahabat bertanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana amanah itu disia-siakan, dihilangkan? Maka kata Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Kalau suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kiamatnya. Mengangkat pejabat, mengangkat pegawai, dia nggak punya kapabilitas, rusak itu urusan. Jadi urusan figur ini bukan tidak penting, penting juga. Ya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak diriwayatkan bahwasanya Rasulullah berkata, man ista'mala rajulan, siapa yang mempekerjakan seseorang, min isobatin, dari suatu kelompok, wa fi tilkal isobah man huwa ardhalillahi min, sementara dari kelompok tersebut itu ada orang yang Allah lebih ridha dari orang yang diangkat itu. Jadi memilih pejabat sekedar dari senangnya dia. Oh ini dari grup saya, ini dari ada kerabat saya, dia pilih, dia angkat gara-gara itu. Sementara dia tahu di dalam masyarakat yang dia pimpin itu ada orang yang lebih kapabel, lebih mampu untuk mengerjakan amanah tersebut. Apa kata Rasulullah? Faqad khanallaha wa khana rasulahu wa khanal mu'minin. Maka sungguh orang yang mengangkat itu dia telah khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulnya, dan khianat kepada orang-orang yang beriman. Masyarakat itu mesti diberikan pelayanan terbaik dari orang yang paling mampu mengatur mereka. Ini terkait figur itu mestinya begitu, sehingga masyarakat juga punya tanggung jawab yang sama ketika mereka memilih pemimpin. Mestinya ini jadi pilihan, jadi perhatian. Saya milih siapa ini yang kira-kira mampu menjalankan hukum Allah Ta'ala. Kalau tidak mampu kita pilih, kita juga bisa terkategori ya, dalam apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hadis ini memang para ulama sebagian mendhaifkannya dari sisi sanad, tetapi dari sisi makna ini benar bahwasanya seorang pemimpin mesti memilih pekerja untuk mengurus umat ini dari kalangan yang paling mampu. Ini terkait figur, mesti diperhatikan. Kemudian yang kedua ini yang saya bilang sangat penting ya. Karena apa? Figur yang baik pun kalau sistemnya jelek itu bakalan merusak figur tersebut. Kasihan figurnya, orang baik-baik ya. Dia harus menyelesaikan pekerjaan yang nggak bisa dia selesaikan. Ya taruhlah kayak hutang nih. Hutang ini sudah 7.000 triliun lebih. Siapapun yang jadi presiden ke depan ini jadi beban berat.
pasti juga ngutang lagi. Gimana lagi? Membayar hutang yang penghasilannya sekitar 1.700 triliun, sementara pengeluarannya itu sekitar 2.700, minus 1.000 triliun, itu gimana coba? Kalau Mas moderator disuruh jadi presiden kira-kira gimana? Bayar hutang itu. Ibarat ini kan ada keluarga ya, kalau lah keluarga. Suaminya meninggal. Kita mau nggak jadi suami itu menanggung hutang segitu? Jadi saya kadang heran juga kenapa rebutan jadi kepala negara. Mungkin iya betul ya, setelah jadi kepala negara dia nggak nanggung beban. Nanti dia nambah hutang semau-maunya juga, nanti setelah 5 tahun atau 10 tahun dia nggak jadi lagi, dia nggak bayar memang. Tapi masih nggak punya hati nurani itu. Di mana menyelesaikan problem itu? Ini masalah sistem ini. Utangnya aja, bunganya itu 500-an triliun itu. Membayarnya hampir 500 triliun. Jadi ini problem yang kita bersandar dari hutang itu negeri kita ini. Karena tadi sistem. Karena itu di samping kalau sistem ini tidak kita perbaiki, itu menjalankannya juga berat. Di dunia itu loh berat. Ini ada ancaman lagi di akhirat. Ini kata Syakik Al-Balkhi, seorang ulama ya, tokoh sufi klasik, gurunya Imam Hatim Al-Asom. Imam Hatim Al-Asom ini luar biasa juga kewaroannya, kezuhudannya. Ini beda dengan Al-Asom yang menolak khilafah itu. Kalau Al-Asom yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi haitsu anis syariati asom, itu Abu Bakar Al-Asom, salah seorang tokoh senior Mu'tazilah. Kalau ini bukan. Imam Syakik Al-Balkhi ini pernah menasihati Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kata beliau, fa'il lam taf'al fi mulkika bidinillah. Kalau engkau itu tidak melakukan atau bertindak di dalam wilayah kekuasaan engkau itu dengan menggunakan agamanya Allah, fa'anta za'imu ahlin nar, maka kelak engkau itu adalah za'im, pemimpin dari ahli neraka. Kalau engkau memimpin dalam wilayah yang engkau pimpin itu bukan dengan hukum Allah Ta'ala, bukan dengan aturan Allah, nanti kelak engkau di akhirat adalah pemimpin penghuni neraka, memimpin rakyat engkau ya. Banyak yang akhirnya terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini juga yang kemudian menjadikan para khulafaur rasyidin itu, walaupun nyawa taruhannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu tetap menegakkan hukum zakat bagi orang-orang yang menentangnya. Hukum Islam, sistem hukum Islam. Kata beliau ya, qad inqata al-wahyu ya, wa tammaddin ayangqusu wa ana hayyun. Sungguh wahyu itu telah terputus dan agama ini sudah sempurna. Apakah akan berkurang ajaran agama ini sementara aku ini masih hidup? Itu alasan yang disampaikan beliau kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar ini punya pikiran yang membangkang, nggak mau bayar zakat, nggak usah ditindaklah dulu, ini kita musuh banyak sekali. Beliau begitu jawabannya. Apakah akan berkurang agama ini sementara aku masih hidup? Tugas pokok pemimpin itu di situ, menjaga sistem. Ini untuk apa? Keselamatan di akhirat dan juga di dunia. Yang kedua, ini saya sampaikan hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir bin Abdullah, ya, berkata kepada Ka'ab bin Ujrah dari Jabir bin Abdullah, a'adzakallahu min imaratis sufaha. Aku memperlindungkan engkau
dari imaratus sufaha, para pemimpin yang safih. Sufaha jamak dari safih, bahasa Indonesianya ya bodoh. Bertanya itu Ka'ab bin Ujrah itu apa? Bagaimana kepemimpinan yang bodoh itu? Maka Rasul katakan, umara'u yakununa ba'di, para pemimpin yang ada setelahku, layak taduna bihadi, yang mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai petunjuknya, wala yastannuna bisunnati, tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya. Kemudian Rasulullah katakan, faman saddaqahum bikadzibihim, siapa yang membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong kezaliman mereka, faulaika laisu minni walastu minhum, maka mereka itu bukan bagianku ya, dan aku bukan golongan mereka. Wala yaridu alayya haudi, mereka enggak akan sampai ke telagaku, dan seterusnya. Ini kata di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar, rijaluhu rijalus sahih. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini problem kedua yang terkait sistem ini sangat-sangat penting. Karena ini menyangkut keselamatan pemimpin itu sendiri di akhirat. Kalau kita lihat tadi problemnya siapa yang memimpin ini, kalau pemimpinnya bagus masuk ke sistem yang rusak, itu yang berbahaya bukan hanya rakyat juga, tapi pemimpinnya itu. Nah, ini sebagai contoh saya sampaikan ya, pemimpin yang bagus misalnya ya digadang-gadang, ternyata untuk menyetop saham di perusahaan minuman keras itu kesulitan luar biasa. Padahal sudah diprogramkan, dikampanyekan. Nanti ya enggak kita investasi ke perusahaan miras. Jadi rencana ini terhadang oleh DPRD dari partai tertentu. Jadi enggak mungkin kata dia bisa menyetop itu karena enggak akan disetujui oleh DPRD. Jadi mesti dilihat betul ya, apa program dari calon-calon pemimpin masa depan ini dan gimana langkahnya. Kalau sekedar program bisa memprogramkan, tapi mungkinkah kalau tidak dibarengi dengan arah ke perubahan sistem itu. Yang kemarin sempat ribut itu kan yang ini, yang Holy Wings. Perusahaan miras ya menawarkan miras gratis kepada orang yang namanya Muhammad dan Maria. Itu diprotes banyak, tapi akhirnya dimaafkan ini. Kemudian diupayakan bagaimana berjalan kembali perusahaan itu. Katanya itu kan Allah Maha Pemaaf. Ya sudahlah dimaafkan kemudian supaya berjalan kembali. Lupa bahwasanya Allah itu mengharamkan miras. Mestinya ya tetap dilarang produksi mirasnya. Kalau produksi yang lain selain miras ya silahkan. Ini kenapa bisa terjadi? Sistem. Memang undang-undangnya membolehkan kok. Jadi ketika mau melakukan aktivitas yang menentang dengan fisik, justru yang menentang dengan fisik itu yang bersalah dalam sistem sekarang ini. Perubahan orang ini memang perlu dipikirkan, tetapi jangan lupa yang lebih penting dari itu adalah perubahan sistem. Dan juga tak kalah pentingnya adalah membina ketakwaan masyarakat. Tapi ketakwaan itu nanti akan terbina dengan baik ketika sistemnya ya sudah berubah dengan baik. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, al-Madinatu kalkir, Madinah itu seperti tungku pandai besi yang karat-karat itu kalau masuk ke situ akan hilang. Besi yang bagus masuk ke situ akan menjadi lebih bagus. Sistem yang baik itu seperti itu. Ada orang-orang yang punya pikiran buruk ya, dalam sistem yang baik hilang itu pikiran buruk. Orang yang pikirannya baik akan teroptimalkan. Sebaliknya sistem yang buruk, orang baik pun masuk ke situ jadi berkarat dia.